لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mari kita syukuri dengan hati kita, meyakini bahwa seluruh nikmat datangnya dari Allah. Kita syukuri dengan lisan kita, senantiasa mengucapkan alhamdulillah, dan kita syukuri dengan anggota badan kita. Kita pergunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita gunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kufur, tidak bersyukur, maka sungguh azabku sangat pedih. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa-jasa dan perjuangan beliau, agama Islam sampai kepada kita. Sebagaimana yang kita baca sirah beliau, kita mendengarkan juga sirah tentang beliau, bahwa perjuangan beliau tidak mulus begitu saja. Banyak sekali rintangan. Walillahil hamdu. Kita pun bisa merasakan nikmatnya keindahan Islam, kedamaian Islam yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita belum bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti di hari kiamat, jamaah sekalian, kita satu-satunya atau salah satu umatnya yang nanti akan diingat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sama sekali belum pernah bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau ingat kita. Ummati, ummati, ummati. Umatku, mana umatku? Dialah yang setia mengikuti petunjuknya, membenarkan apa yang beliau kabarkan, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Dan itu merupakan konsekuensi dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian ilmiah kita membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, dan alhamdulillah kita telah sampai kepada hadis yang ke-25. Mari kita bersama-sama dengarkan hadis tersebut, kemudian kita fahami maknanya, kita ambil faidahnya, dan yang paling penting adalah kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai bentuk bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis al-khamis wal ishrun an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya,
Ia berkata bahwasanya ada sejumlah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Orang-orang kaya, jadi ini sebagian sahabat yang fakir, yang miskin. Ya. Jadi di antara mereka ada yang kaya, di antara mereka juga ada yang miskin, manusia. Nah, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah banyak membawa pahala. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita juga puasa. Tapi yang membedakan apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Yang membedakan kami dengan mereka ya Rasulullah, bahwa mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kita gak punya harta. Gimana cara sedekahnya? Jamaah rahimakumullah, lihat, kita langsung saja menyebutkan faedahnya ya. Sambil kita menjelaskan maknanya. Di sini para sahabat mereka gemar sekali untuk melakukan kebaikan. Setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari kebaikan, maka mereka langsung melakukannya. Bahkan tidak sedikit kita dapati banyak di antara mereka yang bertanya kepada Rasulullah tentang amalan-amalan apa yang bisa kita kerjakan ya Rasulullah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah supaya bisa kita kerjakan. Jadi mereka mengetahui kebaikan, mereka mengetahui sunnah untuk dikerjakan. Berbeda dengan kita, terkadang kita mengetahui sunnah, ya sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya udah tinggalkan aja deh, nggak apa-apa. Itu bedanya dengan kita. Tapi para sahabat yang Allah sebutkan tentang mereka, wasabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu yang masuk Islam, yang beriman kepada Rasulullah SAW, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin. Muhajirin ini mereka adalah para sahabat yang hijrah, meninggalkan harta, keluarga, tempat tinggal dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, meninggalkan kota yang di sana banyak sekali pada saat itu kekufuran. Dakwah Nabi SAW mentok, lalu Allah perintahkan Rasul dan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Wal ansar, mereka adalah penduduk asli kota Madinah, ya, yang menyambut kedatangan orang-orang muhajirin. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti keduanya dengan baik. Apa Allah sebutkan tentang mereka? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Sedangkan kita belum ada jaminan, jamaah sekalian. Allah ridho kepada kita, belum ada jaminan. Tergantung perbuatan kita, perkataan kita, apakah bisa mendatangkan keridhaan, kecintaan Allah atau tidak. Kita yang berusaha. Tapi kalau mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat begitu semangat. Ya. Ada sedikit saja yang dilakukan oleh yang lainnya kebaikan, maka mereka akan mengikuti kebaikan itu. Nah, di sini kata para ulama, para sahabat bukannya memiliki sifat hasad kepada mereka, bukan dengki, ya. Tapi mereka ingin melakukan perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang lain dari kelebihan harta yang mereka miliki, gitu loh. Dan ini diperbolehkan jamaah sekalian, namanya ghibthah, boleh, ya. Hasad yang diperbolehkan, yaitu sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh kita hasad, iri, kecuali dalam dua hal. Yang pertama, iri kepada orang yang diberikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, kemudian dia menyampaikan ilmu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, iri kepada orang yang diberikan kelebihan harta, tapi Masya Allah, harta tersebut banyak dia sedekahkan, banyak dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menyadari bahwa harta yang Allah berikan kepada dia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ambil sesuai kebutuhan dia,
untuk dirinya, untuk keluarganya, ya, kemudian ada lebihnya dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh yang seperti itu. Yang tidak boleh adalah dengki, yaitu menginginkan karunia yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Ini tidak boleh, ini hasad yang tidak diperbolehkan. Misalnya ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia rezeki, misalnya berupa sepeda motor baru. Ya. Kemudian dia melihat, loh, dia dapat ya sepeda motor baru. Ya. Harusnya yang lebih berhak untuk bisa beli sepeda motor itu saya. Nah, dia yang iri yang seperti ini, iri yang tidak diperbolehkan. Dia mengharapkan rezeki atau nikmat yang Allah berikan kepada orang itu bisa hilang. Misalnya juga di antara hasad yang tidak diperbolehkan adalah, kok dia bisa naik pangkat, bisa naik jabatan. Sebenarnya yang layak untuk bisa naik jabatan itu saya, karena saya punya kemampuan itu. Maka ini hasad yang tidak diperbolehkan. Jamaah rahimakumullah, para sahabat yang fakir, yang miskin, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya, mereka sholat, ini orang-orang kaya sholat sama seperti kita sholat, mereka puasa sama seperti kita puasa, tetapi yang membedakan apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Ya. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Bukannya banyak jalan-jalan untuk bersedekah. Jadi gak terbatas hanya harta saja. Lalu Rasulullah menyebutkan secara terperinci. Yang pertama, jamaah sekalian, bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Kita mengucapin subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu sedekah jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir ucapan Allahu Akbar itu adalah sedekah. Kemudian beliau juga menyebutkan wa kulli tahmidatin sadaqah, setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, ucapan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita melihat ada orang lain yang muqassirun, mereka yang lalai, ya, dalam melakukan ketaatan, kemudian kita ingatkan, maka itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkarin sadaqah, mencegah orang dari berbuat kemungkaran itu juga sedekah. Ya, bahkan jamaah sekalian, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di kemaluan istri kalian itu adalah sedekah. Ya, subhanallah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya, kalau yang tadi disebutkan tasbih sedekah, kemudian takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Kemudian para sahabat terheran-heran ini dengan pernyataan atau sabda Nabi SAW, bahkan di kemaluan istri kalian juga sedekah. Para sahabat terheran-heran, kok bisa seorang mendatangi istrinya dengan syahwat itu sedekah ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW membuat qiyas, ya, perlawanan dari itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Masya Allah, lihat jamaah sekalian, demikianlah halnya jika hal tersebut, ya, apa kata Nabi SAW? Bagaimana pendapat kalian? Rasulullah SAW menyampaikan pada para sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah akan mendapatkan dosa? Waliyadzubillah. Ya. Jadi kalau ditunaikan kepada yang bukan yang halal, yakni ke haram, maka dia akan mendapatkan dosa. Demikianlah halnya
jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu tidak hanya terbatas pada harta, tetapi tadi yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari ucapan tasbih subhanallah, kemudian takbir Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi munkar, itu juga sedekah. Jadi jalan-jalan kebaikan yang Islam sediakan itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita ini jamaah sekalian, hamba-hambanya, banyak melakukan kebaikan sebagai bekal kita untuk berjumpa dengan Allah, perbekalan menuju perkampungan akhirat. Ya, karena sebagian kita terkadang hanya menyiapkan perbekalan dunia dan melupakan perbekalan untuk di perkampungan akhirat. Padahal kita sama-sama tahu wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal, lebih baik, lebih kekal, yang seharusnya lebih lagi untuk kita persiapkan jamaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan beberapa amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh hamba-hambanya. Untuk apa? Menaikkan kebaikan, amal soleh, pahala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyediakan banyak amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di kemaluan istri kalian itu juga ada sedekah. Yang para sahabat radhiyallahu anhum terheran dengan pernyataan ini. Lalu Nabi SAW menjelaskan, ara'aitum law wada'aha fi haram, ya, bagaimana pendapat kalian kalau itu disalurkan untuk sesuatu yang haram, akan alaihi fiha wizrun, maka dia akan mendapatkan dosa. Sesuatu yang haram dapat dosa, sesuatu yang halal pasti akan mendapatkan pahala, dan itu merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, meskipun tadi beberapanya sudah saya sebutkan. Di antara faedah lain yang bisa kita petik adalah bahwa semua amalan yang disebutkan dalam hadis tersebut, yakni zikir, amar ma'ruf nahi munkar, hingga berhubungan suami istri, itu termasuk sedekah. Akan tetapi sedekah di sini ada yang bernilai wajib dan ada yang bernilai sunnah. Sedekah ada yang bernilai wajib, ada yang bernilai sunnah. Ada sedekah yang bernilai manfaatnya kepada orang banyak, ada juga yang manfaatnya hanya kepada diri sendiri. Contoh misalnya ucapan tasbih subhanallah, ucapan tahmid alhamdulillah, ucapan takbir, ucapan tahlil, maka ini bermanfaat untuk dirinya. Kemudian bacaan zikir ini ada yang wajib juga ada yang sunnah. Contoh, ada bacaan takbir yang wajib, yaitu pada sholat kita. Ketika kita sholat, maka kita melakukan takbiratul ihram. Ini takbir yang wajib. Kita ucapkan Allahu Akbar. Ini wajib, seorang tidak boleh meninggalkan takbiratul ihram. Ya. Kemudian juga ada zikir tasbih, tahmid dan takbir pada zikir pada sholat, ini dihukumi sunnah. Ya. Jadi ada amalan ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Tentu pahalanya berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil jamaah sekalian, bahwa sedekah bukanlah terbatas pada sedekah dengan harta saja. Namun hukum asalnya bersedekah juga dengan harta. Jadi sedekah itu sebenarnya asalnya dengan harta. Tetapi bahwa sedekah tidak hanya
terbatas pada harta, meskipun hukum asalnya sedekah itu pada harta, tapi bisa dengan amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil jemaah sekalian, ya, adalah mencukupkan diri dengan yang halal dari perbuatan yang haram, menjadikan yang halal menjadi ibadah dan bernilai sedekah. Ini penting sekali, ya, kadang dan kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah SAW. Jadi misalnya dalam masalah harta, Allah sudah berikan kepada kita yang halal, maka kita cukup dengan yang halal itu. Kemudian Allah telah berikan kepada kita karunia istri, maka kita cukup dengan yang halal itu. Jangan sampai kita mencoba-coba untuk melakukan yang tidak halal, yang haram, waliyadzubillah, merasa cukup. Nabi SAW selalu minta kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jadikan aku cukup kepada yang halal daripada yang haram, dan cukupkanlah aku juga terhadap karunia nikmat yang Allah yang Kau telah berikan kepadaku. Cukup dengan yang halal dari perbuatan yang haram. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil, siapa yang tidak mampu melakukan ketaatan, maka ia bisa memperbanyak ketaatan yang lain yang ia mampu. Contoh misalnya seorang tidak mampu dia dengan bersedekah atau melakukan ketaatan dengan sedekah uang, maka dia lakukan yang lain, bukan justru meninggalkan. Lakukan yang lain. Apa contohnya? Misalnya ya, seorang bisa membantu orang lain dengan tenaganya, dengan pikirannya. Jadi masya Allah, ada yang mampu dengan harta, mampu dengan harta. Lakukan dengan harta. Yang tidak mampu dengan harta, maka dengan tenaga, lakukan dengan tenaga, dengan pikiran, dan seterusnya. Jadi banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang terakhir, bahwa hadis ini sekali lagi saya sampaikan, meskipun di awal tadi saya sampaikan, bukan menunjukkan hasad dari sahabat yang miskin tadi. Bukan karena sahabat itu punya sifat dengki kepada sahabat-sahabat yang kaya. Namun ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk berlomba meraih kebaikan. Dan ini disebut dengan, ya, istilah syar'inya ghibthah. Ya, disebut dengan ghibthah dan bukan dengki. Seperti itu jemaah sekalian. Baik, ini dia penjelasan tentang hadis yang ke-25, yaitu sedekah dari orang miskin, atau ya bisa juga kita kasih judul, ya, semangatnya para sahabat dalam melakukan kebaikan, ya. Dan juga kita sebutkan faedah-faedah dari hadis ini. Semoga kita bisa meniru semangatnya para sahabat untuk melakukan kebaikan. In lam takunu mislahum fatashabbahu. Kalau kita tidak bisa persis mirip seperti mereka, maka serupailah mereka. Inna tashabbuhal kirami falahu. Karena menyerupai orang-orang yang mulia itu adalah sebuah keberuntungan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan jemaah sekalian. Semoga bisa menambah semangat kita untuk banyak bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya yang bertanya. Tapi mungkin diusahakan yang menjawab, yang belum sama sekali menjawab pertanyaan di setiap kajian-kajian yang dilaksanakan. Hadis keberapa yang kita sedang bahas ini? Hadis keberapa yang sedang kita bahas? Iya. Hadis 25, Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Satu lagi. Ya. Pertanyaan kedua, apa judul yang pas dari hadis ke-25 yang kita bahas? Temanya. Sebentar ya, kalau nggak ada baru. Apa judul yang pas? Oh iya, Masya Allah, yang di belakang. Silakan Pak.
Iya, Masya Allah, ini tema sekaligus faidah. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fiik, Pak. Semoga Allah tambah Bapak semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Demikian jemaah sekalian, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.